Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita, masih membahas tentang a'immatul huda dari ulama-ulama hadis. Dan malam ini kita akan membahas seorang ulama yang dikenal dengan alim fil jarhi wa ta'dil, seorang alim dalam bab ilmu ilal atau dikenal dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Siapa dia? Dialah Muhammad ibn Idris ibn Mungdir al-Handali, atau dikenal atau lebih dikenal dengan Abu Hatim Ar-Razi. Abu Hatim Ar-Razi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hatim Ar-Razi ini menarik perjalanan dalam rangka menuntut ilmu untuk kita kaji pada malam hari ini. Bahkan Abu Hatim dikenal ulama yang paling banyak melakukan rihlah, melakukan perjalanan untuk thalabul ilmi, sehingga guru-gurunya mencapai 3.000 lebih. Dia berguru kepada 3.000 lebih para ulama, melebihi daripada Ibnu Hibban yang hanya berguru kepada 2.000 lebih ulama. Padahal Ibnu Hibban itu sudah dianggap paling banyak gurunya. Sana ada yang lebih banyak lagi gurunya, yakni Abu Hatim Ar-Razi Muhammad ibn Idris ibnul Mungdir al-Handali ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hatim Ar-Razi adalah seorang muhadditsun fil Islam, seorang pakarnya hadis dalam Islam, dan dia tergolong daripada dari ulama-ulama al-jarh wa ta'dil. Kunyahnya Abu Hatim, dilahirkan pada tahun 195 dan wafat pada tahun 277 Hijriah. Subhanallah. Dia memiliki anak namanya Abdurrahman ibn Abi Hatim. Itu seorang muhaddis, dan sangat sedikit sekali seorang muhaddis punya anak muhaddis. Seperti Abu Hatim Ar-Razi punya anak namanya Abdurrahman ibnu Abi Hatim Ar-Razi rahimahullahu ta'ala. Nanti ada kisahnya menarik untuk kita kaji. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana kebiasaan para ulama, maka Abu Hatim Ar-Razi ini memang dari kecil sudah dicintakan ilmu, dicintakan dengan ilmu dan juga rihlah. Jadi ketika dia sudah menikah, kemudian ada yang mengatakan istrinya sedang hamil, kemudian dia berangkat untuk thalabul ilmi. Ketika itu usianya ada yang mengatakan 20 tahun. Maka dia pun kemudian
berangkat dari Maruz menuju Baghdad untuk talabul ilmi. Dan subhanallah, Abu Hatim Ar-Razi ini karena memang termasuk ulama yang miskin, sehingga rihlahnya itu tidak menggunakan kendaraan, tetapi dengan cara jalan kaki. Bayangkan, dari Maru ke Baghdad itu bukan perjalanan yang dekat, tidak, itu perjalanan yang jauh sekali, bermil-mil. Dan Abu Hatim Ar-Razi hanya membawa perbekalan sedikit, tidak banyak dia membawa perbekalan untuk mencari ilmu dalam rangka mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia pun berjalan kaki dari Maru menuju Baghdad. Lah kemudian setelah sampai di Baghdad, dia pun kemudian berkeliling kepada para ulama Baghdad. Memang kala itu Baghdad adalah tempatnya para ulama. Terlahir para ulama-ulama dunia, ulama-ulama hadis di Baghdad itu. Sehingga Baghdad itu adalah pusat tujuan ulama-ulama yang hendak belajar hadis. Salah satunya tujuan yang pertama yang dituju oleh Abu Hatim Ar-Razi ini Baghdad dulu. Dia keliling kepada ulama Baghdad, Allah takdirkan habis bekalnya. Habis bekalnya. Akhirnya kemudian satu persatu pakaiannya dijual. Sampai akhirnya pakaian demi pakaian dia dijual, sampai tidak tersisa kecuali pakaian. Itulah pengorbanan Abu Hatim Ar-Razi, menjual pakaiannya. Sampai akhirnya ketika tidak ada lagi yang dijual, celana sudah tidak ada, pakaian sudah tidak ada, dia pun kemudian kehabisan bekal. Akhirnya dia mengalami kelaparan. Dan ingat, Abu Hatim Ar-Razi sangat zuhud dan wara, dia tidak mau minta-minta. Dikisahkan bahwa 7 hari 7 malam dia tidak makan. Dia hanya minum saja. Hanya minum, lapar dia minum, lapar dia minum, karena tidak ada yang dimakan. Sampai akhirnya pada suatu malam kawannya datang, tidak tahu kondisi Abu Hatim Ar-Razi ini 7 hari tidak makan. Tidak bisa bayangkan, 7 hari enggak makan. Kemudian melihat Abu Hatim terbaring, lemas karena memang tidak makan, hanya minum saja. Maka kawannya kemudian bertanya dan mengatakan, "Kaifa haluka ya ibn Hatim?" Apa masalahmu dengan wahai Abu Hatim? Kenapa kau seperti ini? Kemudian dia mengatakan, 1 minggu ini aku belum pernah makan. Aku hanya minum sehingga aku terbaring, dan lihatlah kondisiku sekarang. Akhirnya kawannya pun membelikan makanan untuk menyegarkan kembali badan Abu Hatim. Setelah kemudian kuat badannya, maka kawannya mengatakan, "Ya Abu Hatim, absyir, berbahagialah. Engkau kan ingin belajar ke Basrah. Bagaimana kalau seandainya kita berangkat ke Basrah, aku yang danai perjalanan ini." Akhirnya ketika itu kawannya punya uang cuma 1 dinar. Maka 1 dinar dibagi 2. Kemudian untuk membeli perbekalan makanan selama di perjalanan. Berangkatlah 2 orang ini dari Baghdad menuju Basrah, jalan kaki. Kemudian akhirnya setelah sampai di Basrah, dia pun berkeliling kepada ulama-ulama Basrah. Setelah kemudian berkeliling kepada ulama Basrah, kemudian mengambil ilmu daripada ulama Basrah, akhirnya kemudian Abu Hatim mengajak kawannya ini untuk safar ke tempat lain, rihlah ke tempat lain. Tapi kawannya tidak mau dan mengatakan, "Saya mencukupkan talabul ilmi di Basrah. Kalau engkau hendak melakukan perjalanan ke tempat lain, silakan." Akhirnya kemudian Abu Hatim pun 2 kawan lagi
Maka berangkatlah bertiga, Abu Hatim dan dua kawannya ini. Lah akhirnya kemudian Abu Hatim pun mulai melakukan perjalanan ke Yaman, ke Bahrain, ke Damaskus, ke Kufah, ke beberapa tempat di mana para ulama dunia kala itu masih hidup, maka didatanginya. Lah ada kisah yang menarik yang ingin saya kisahkan. Dalam perjalanan dari Bahrain menuju Mesir, kemudian setelah itu ke Afrika, kemudian dari Afrika kemudian ke Syam, kemudian dari Syam kembali ke Mekah dan Madinah, dan dari Mekah ke Madinah kemudian pulang kembali ke Maruz, ke tempatnya. Jadi perjalanan pulang dia dari Mekah kemudian ke Madinah, kembali ke tinggalnya di Maruz. Dia pun kemudian berjalan kawannya di jalan sampai akhirnya, karena tidak bisa kecuali lewat kapal, maka Abu Hatim dengan kawannya pun ikut naik kapal. Allah takdirkan kapal itu dipermainkan ombak. Kapal itu dipermainkan ombak selama sittata asyhur. Bayangkan 6 bulan kapal itu tidak jelas tujuannya, digoyang sana digoyang sini. Akhirnya terpaksalah kemudian perbekalan orang-orang yang ada di kapal itu dibuang ke lautan untuk memperingan kapal. Akhirnya ada yang tidak tahan bulan di kapal kemudian mati. Ya, ada juga yang kemudian sakit macam-macam. Rupanya kapal itu terhempas. Kemudian Abu Hatim dan kawan-kawannya baru siuman, baru sadar berada di tepian laut. Lah kemudian Abu Hatim setelah sadar dan juga kawannya sadar, akhirnya mereka berusaha untuk mengumpulkan tenaga, kemudian melakukan perjalanan kembali. Maka karena memang sudah tidak ada bekal, mereka pun kelaparan, ditambah kemudian cuaca yang sangat ekstrim, akhirnya satu persatu kawannya ini pingsan. Tidak tahan, kemudian pingsan. Dan kata kawan yang pertama pingsan, lanjutkan saja kalian berjalan. Kemudian berjalan, Abu Hatim pingsan lagi, tidak tahan. Kata Abu Hatim, kau saja terus melaksanakan. Tiga. Subhanallah, hampir mengalami kematian. Lah di tengah-tengah itulah kemudian datanglah satu kaum dari lautan itu, melihat ada orang yang tergeletak. Kemudian ditolonglah oleh kaum ini. Pertama kawannya Abu Hatim yang di depan diberikan minum, kemudian siuman. Kemudian kata kawannya, ada kawan saya di belakang saya, Abu Hatim, tolong dia. Akhirnya mereka pun mencari Abu Hatim, siuman, kemudian sadar. Kata Abu Hatim, di belakang saya ada kawan saya lagi di belakang saya. Wa adhunnu annahu qad halak, dan saya sangka mungkin dia sudah mati. Rupanya ketika kaum tersebut menolong kawannya yang ketiga, Allah takdirkan meninggal dunia. Jadi tinggal 2 orang yang masih hidup. Akhirnya kemudian dibawalah oleh kapal tersebut menuju Maru. Tetapi karena kapal itu tidak menuju ke sana, akhirnya hanya diberhentikan di tengah jalan sambil memberikan surat. Rupanya orang yang ada di kapal itu kenal baik dengan khalifah atau pemimpin negeri tersebut. Kata orang-orang yang di kapal, ya Abu Hatim, setelah kau berjalan, carilah pemimpin negeri tersebut, kasihlah surat ini. Saya kawan baik dia. Akhirnya kemudian Abu Hatim turun dari kapal, melaksanakan perjalanan. Lah di tengah jalan habis lagi bekal yang diberikan oleh orang kapal itu. Habis bekal lagi. Subhanallah, bayangkan. Ya. Akhirnya ditolong orang, kemudian makan minum. Setelah kemudian sehat, dia pun melakukan kembali menemui sang khalifah, sang penguasa negeri tersebut. Ketemulah, akhirnya diberikanlah surat dari orang kapal itu. Subhanallah, akhirnya khalifah pun menghormati Abu Hatim dan kawannya ini. Setelah kemudian dihormati luar biasa, karena sang khalifah mengetahui dari wajah beliau Abu Hatim Ar-Razi ini bukan wajah penjahat, tapi wajah ulama bersinar, sehingga akhirnya
Sang khalifah pun menghormati dengan sangat hormat. Kemudian setelah beberapa waktu di tempat, kemudian di perjalanan pulang kemana? Ke rumahnya di Maru. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, Abu Hatim ini 14 tahun dia meninggalkan rumah. Jadi ketika istrinya hamil, dia tinggalkan itu. Otomatis ketika anaknya lahir, sudah 14 tahun. Maka Abu Hatim pun ketika sampai saja di rumahnya, dia melihat anaknya sudah dewasa. Subhanallah, Abdurrahman bin Abi Hatim tidak pernah bermaksiat satu kali pun, menunjukkan bahwa bimbingan ibunya luar biasa. Walaupun ketidakhadiran ayahnya yang sedang talabul ilmi, tetapi peran ibu itu luar biasa. Pada Abu Hatim sedang rihlah talabul ilmi, tapi ibunya mendidik Abdurrahman bin Abi Hatim itu luar biasa. Diajari Quran sampai dia hafal Quran sebelum balik, diajari adab, akhlak, dan tidak pernah bermaksiat sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul terdidik di atas adab. Maka Abu Hatim pun sangat bahagia melihat anaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala dunia hasanah, maka yang dimaksud hasanah di sini sebagian ulama mengatakan adalah apabila seseorang memiliki pasangan yang saleh dan salehah, kemudian anak yang saleh dan salehah, itulah hasanah dunia. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian Abu Hatim pun mulai memberikan ilmu yang selama ini dia cari di perjalanan rihlah talabul ilmi kepada Abdurrahman, dan Abdurrahman sangat bangga dengan bapaknya. Di sini Abu Hatim ingin mengajak anaknya untuk rihlah kedua kalinya. Bagaimana kalau kita rihlah lagi untuk talabul ilmi? Subhanallah. Pada Abu Hatim sendiri tadi sudah saya ceritakan, selama rihlah talabul ilmi hampir mati. Ya, dari satu daerah ke daerah berikutnya hampir mati. Karena hanya jalan kaki masalahnya. Karena dia bukan orang kaya. Tapi subhanallah, jawaban anaknya ketika itu belum balik, masih 14 tahun. Mendekati balik, dia hanya menjawab ajakan seperti persis seperti jawaban Nabi Ismail kepada dan kepada tim ayahnya, ya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah. Wahai ayahku, lakukanlah sekehendakmu dan engkau akan mendapati anakmu ini termasuk hamba Allah yang sabar. Tapi ini kasihan dengan istrinya. Bayangkan 14 tahun sudah ditinggalkan, ambil anaknya talabul ilmi lagi, dah berapa tahun lagi? Akhirnya untuk melembutkan hati istri, dia tidak bicara dengan istrinya bahwa Abu Hatim itu akan diajak rihlah talabul ilmi, tapi mau diajak haji. Ya, karena mau diajak haji, maka istrinya kemudian dengan sangat berat hati kemudian melepaskan suami yang baru saja datang, membawa anaknya untuk berangkat haji ke Mekah. Berangkatlah kedua orang ini dari Maru ke Mekah. Ketika sampai di tempat namanya Tan'im, ketika itu usia Abdurrahman bin Abi Hatim menginjak balik. Dia mengatakan kepada ayahnya, wahai ayahku, aku sudah balik, hari inilah hari balik saya. Subhanallah. Abu Hatim bahagia dengan baliknya anaknya. Kenapa? Dia sudah balik, berarti sempurnalah Islam dia. Karena hajinya sudah sempurna, dia sudah balik. Bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, anaknya sudah balik. Akhirnya kemudian diajak haji. Lah setelah kemudian selesai haji, Abu Hatim mengatakan, wahai kita akan rihlah lagi keliling dunia untuk talabul ilmi. Kata Abdurrahman, terserah engkau wahai bapakku, kau mau bawa kemana saja silahkan.
Sejak saat itulah maka Abu Hatim Ar-Razi dan Abdurrahman putranya Ibn Abi Hatim tidak pernah lepas. Kemana-mana berdua ini anak sama kompak. Ya. Ilmi sebagaimana Abu Hatim pada awalnya rihlah talabul ilmi. Dari negara ke negara, dari daerah ke daerah, dari ulama. Akhirnya besar. Ya. Dan betul-betul Abu Hatim selama perjalanan mendidik anaknya. Banyak pelajaran yang didapati Abdurrahman bin Abi Hatim. Apabila makan tetap saja Abu Hatim mengajarkan anaknya. Bahkan apabila ke hamam juga buang hajat mengajarkan anaknya. Suruh membaca hadis. Sampai ketika selama perjalanan berjalan terus diajari luar biasa. Subhanallah ikhwan. Akhirnya kemudian dengan apa namanya menjadi khususnya dalam ilmu hadis. Ingat, ilmu hadis itu bukan bicara mustalahul hadis saja. Bukan berarti Anda belajar ilmu mustalahul hadis kemudian Anda menjadi ahli hadis. Tidak. Ilmu hadis itu 73 lebih cabang. Mustalah hadis itu bagian daripada cabang ilmu hadis. Jadi kalau orang baru belajar mustalahul hadis tidak bisa jadi ahli hadis. Karena ilmu ulumul hadis itu ya 73 lebih cabang. Sehingga mustalah hadis bagian daripada itu. Lah Abu Hatim menguasai seluruh bidang-bidang ilmu hadis. Bahkan dia pakarnya dalam al-jarh wa ta'dil ataupun ilmu ilal. Pakarnya luar biasa Abu Hatim ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah selama rihlah itulah Abu Hatim melihat putranya luar biasa. Ibadahnya menjangkau ibadah bapaknya. Sampai suatu malam Abdurrahman ini sudah saat malam ba'da isya itu tidak bergerak kecuali setelah adzan fajar. Tidak bisa bayangkan. Orang bisa sholat selama itu. Ba'da isya dia sholat sampai adzan subuh baru berhenti sholat sunnah. Siapa yang bisa berdiri seperti itu? Sholat tarawih saja kadang-kadang cari masjid yang paling cepat, yang paling singkat, kalau bisa 5 menit 23 rakaat kan gitu. Kan begitu ya. Kadang-kadang yang 11 rakaat kesalip pula sama yang 23 rakaat. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian memilih masjid bukan karena khusyuk murattal tartilnya, akan tetapi karena cepat dan singkatnya, atau istilah lain kilat khusus. 5 menit tuntas, ya kan? Lah Abu Hatim ini ba'da isya dia salat sampai dia fajar. Coba bayangkan. Sampai bapaknya kasihan, meminta kepada anaknya untuk istirahat. Istirahat naklah gitu. Tapi lihat jawaban anak Hatim Abdurrahman bin Abi Hatim, ya abati inna rahati fis salati. Wahai bapakku, sesungguhnya istirahatku justru ada dalam salat. Persis seperti sabda Nabi SAW kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal arihna bis salat. Wahai Bilal, mari istirahat dengan salat. Jadi bahkan suatu ketika Abu Hatim ini salat panjang banget. Dan orang-orang pun kemudian mengatakan, wahai Abu Hatim, bagaimana kalau anakmu Abdurrahman melihatmu? Maka Abu Hatim mengatakan, kalau kau tanya Abdurrahman, maka aku tidak bisa membandingi ibadahku dengan dia. Dia lebih hebat dibandingkan diriku. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lah Abu Hatim ini memang diberikan keunggulan oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu menguasai ilmu ilal, jarh wa ta'dil. Maksudnya begini, menilai orang. Kalau ditanya, ya Abu Hatim, si oh thiqah, terpercaya, si fulan oh dhaif, si fulan matruk, si fulan sakit, si fulan wahin, si fulan maudhu. Jadi dia tahu tuh. Sampai suatu ketika ada seorang laki-laki membawa catatan banyak hadis Nabi SAW dan para perawi rijalul hadis. Kemudian akhirnya orang ini bertanya kepada Abu Hatim, ya Abu Hatim, ma ra'aita an fulan, bagaimana pendapatmu tentang si fulan? Kata Abu Hatim, si fulan kadzab.
Bagaimana si fulan? Oh, si fulan thiqah. Bagaimana si fulan? Oh, si fulan soduk. Bagaimana si fulan? Oh, si fulan begini dan begitu. Kemudian orang ini mengatakan di hadapan Abu Hatim, ya Abu Hatim, ayatika wahyun minallah. Wahai Abu Hatim, kau dapat wahyu dari Jibril. Kenapa kau bisa mengatakan si fulan kadzab, si fulan thiqah, si fulan maudhu? Kata Abu Hatim, tidak. Ya. Kemudian ayatika ilham, ataukah ada wangsit di kepalamu sehingga kau bisa menghukumi enak saja si fulan dikatakan thiqah, soduk, kadzab? Tidak. Kemudian kata Abu Hatim, kalau kau tidak percaya tentang pengetahuanku tentang si fulan ini, Abu Zur'ah, datanglah engkau kepada orang qadhi di Naisabur. Kau datang kepada mereka, kau tanyakan tentang orang-orang itu. Akhirnya orang ini betul-betul berangkat, bertanya kepada Abu Zur'ah dan juga Yahya Az-Zuhli. Akhirnya ketika mereka mendengar dari Yahya Abu Zur'ah Ar-Razi, semua jawabannya takjublah dia dengan Abu Hatim. Subhanallah. Ya. Luar biasa pengetahuan tentang rijalul hadis atau ilmu ilal yang dikuasai Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hatim ini ada kisah yang menarik. Jadi ketika dia sudah menetap mengajar, sebelum wafatnya hampir 20 tahun dia mengajar di masjid. Di mihrab masjid itu ada tulisan Arab, mungkin bahasa kitanya kaligrafi lah. Ya, di mihrabnya itu ada tulisan kaligrafi. Jadi murid-muridnya bertanya kepada Abu Hatim Ar-Razi ini. Ketika datang waktu asar, kemudian Abu Hatim menjadi imam, kemudian setelah jadi imam biasa kemudian membuka darah seperti ini. Kemudian ada satu murid bertanya dengan mengatakan, ya Abu Hatim, wahai Abu Hatim, inni sa'iluk, saya bertanya kepadamu, bagaimana hukum kaligrafi yang ada di mihrab itu? Kitabah yang ada di mihrab itu, menurutmu bagaimana hukumnya? Kata Abu Hatim, para ulama dulu memakruhkannya dan aku pun sama memakruhkannya. Ya. Kemudian orang-orang mengatakan, ya Abu Hatim, kau sudah sholat 20 tahun di mihrab itu. Kenapa kau tidak tahu kalau di mihrab itu ada tulisannya? Bukankah bisa mengganggu kehusyuanmu dalam sholat? Abu Hatim, saya tidak tahu. Selama saya 20 tahun saya tidak pernah melihat. Artinya bahwa Abu Hatim itu hanya datang kemudian sholat, tidak pernah memperhatikan catatan itu. Kemudian setelah sholat langsung menghadap murid-muridnya, kemudian membuka daras. Menunjukkan apa? Khusyuknya sholat. Tidak perhatikan apa yang di sekitarnya itu. Ya. Sampai seperti itu. Bagaimana khusyuknya Abu Hatim Ar-Razi ini. Bahkan suatu ketika Abu Hatim ini kan sudah terkenal menjadi ulama dunia. Banyak orang yang belajar kepada Abu Hatim. Jadi ada kakek-kakek tua datang. Kakek-kakek ini melihat kok ada kerumunan orang ramai sekali itu di masjid, ada apa itu? Akhirnya kemudian orang-orang mengatakan, wahai hak celaka engkau wahai kakek. Itu di masjid ada alim ulama yang bisa menjelaskan Subhanahu wa ta'ala. Maka kami takjub dengan dia. Katanya kakek itu, katakan kepada Abu Hatim, dia bisa mendatangkan 1000 dalil tentang wujudnya Allah. Katakan kepada dia. Kakek tua, udah kakek-kakek. Kata kakek ini, demi Allah, kalau dalam hati kita ini tidak ada keraguan 1000 kali terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak perlu kita datangkan 1000 dalil tentang wujudnya Allah. Ngapain bawa-bawa dalil 1000 dalil? Asal hati kita bersih, ya, dan raguan 1000 ragu-ragu dalam hati kita, tidak perlu pakai 1000 dalil tentang wujudnya Allah, katanya. Katakan kepada dia seperti itu. Akhirnya orang ini mengatakan, ya Abu Hatim, kata orang tua di pojok itu, bahwa kalau dalam hati kita tidak ada keraguan 1000 keraguan terhadap Allah,
Tidak perlu kau datangkan 1000 dalil. Dari situ Abu Hatim menangis dan mengatakan, ya Allah, seandainya aku meninggal seperti keimanan Ajuzu Naisabur. Lihat, fitrah itu menggiring orang untuk meyakini adanya Allah, kan? Karena fitrah itulah yang kemudian diisi oleh Allah Azza wa Jal saat ruh berada di alam ruh sebelum dimasukkan ke dalam janin. Maka Allah Subhanahu wa taala sudah membuat perjanjian, alastu bi rabbikum qalu bala. Bukankah aku Rabb kalian? Maka ruh mengatakan ya. Dimasukkan ke dalam jasad di usia 4 bulan, brojol di usia 9 bulan, maka yuladu alal fitrah. Setiap jiwa, setiap janin yang dilahirkan terlahir fitrah, artinya mengenal siapa Tuhannya. Makanya orang-orang yang di hutan belantara itu, yang tidak ada wahyu sampai kepada mereka, tidak ada ustaz sampai kepada mereka, tidak ada Quran sampai kepada mereka, buktinya mereka menyembah. Walaupun yang disembah kayu, walaupun yang disembah lembah, yang disembah gunung, yang disembah ular gitu ya. Yang jelas mereka nyembah. Ketika mereka menyembah, itulah berarti dalam hati mereka yakin ada Tuhan yang menciptakan mereka, cuman salah nyembah saja. Ya. Keyakinan ketuhanan sudah ada. Cuman kemudian keyakinan ketuhanan yang dalam fitrah itulah diluruskan dengan diutusnya Rasul, dengan turunnya kitab, akhirnya diluruskan siapa Tuhan yang disembah dan bagaimana cara menyembah. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ya. Kemudian setelah kemudian Abu Hatim dan putranya ini rehlah kedua kalinya, ya, Abu Hatim dan juga putranya ini, sampai akhirnya belajar kepada 3000 ulama besar di zamannya. Karena bagaimanapun di antara guru-guru, namanya guru-guru Abu Hatim itu salah satunya Imam Muslim, ya. Imam Muslim Ibn Hajjaj itu gurunya Abu Hatim Ar-Razi. Dan di antara murid-muridnya ya Abu Dawud itu muridnya, Imam Nasai muridnya, Ibnu Majah muridnya, kemudian Ibnu Abdurrahman muridnya. Bahkan hadis-hadis yang terdapat di dalam Sunan Abi Dawud, kemudian Sunan Nasai, kemudian Sunan Ibnu Majah, banyak riwayat daripada Abu Hatim Ar-Razi dicantumkan di situ. Memang ini bukan ulama kaleng-kaleng, ya. Ini ulama betulan, ulama besar. Pujian para ulama mengalir kepada Abu Hatim Ar-Razi. Imam Muslim, Muhammad ibn Abdillah Al-Ansari, Uthman ibn Haytham, Affan ibn Muslim, Abu Nuaim Ubaidillah ibn Musa, dan banyak lagi guru-guru besar yang ma'ruf ilmu hadis. Ulama ini adalah dari kibar ulama hafid, ya, dari kibar ulama hufad. Nah, lah akhirnya kemudian ketika kemudian rehlahnya sudah mendunia, maka banyak kenal para ulama sampai akhirnya di antara pujian-pujian yang kemudian mengalir kepada Abu Hatim, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Lalikai, pengarang kitab As-Sunnah, kana imaman aliman bil hadithi hafidhan mutqinan sabtan. Beliau imamnya, beliau alim dengan hadis, mutkin hafalannya mantap. Bahkan dikatakan oleh Abu Bakar Al-Khallal, Abu Hatim imamun fil hadis. Abu Hatim. Bahkan Ibnu Katsir dalam Bidayah wa Nihayah mengatakan ahadul a'immatil huffaz al-asbat al-arifina bi'ila lil hadis wal jarh wa ta'dil. Beliau adalah salah seorang alim ulama hufaz, orang yang mantap pengetahuannya tentang ilmu ilal dalam hadis dan jarh wa ta'dil, tidak ada tandingannya. Bahkan dikatakan Imam Zahabi sendiri hafidul masyriq, dia hafidnya orang-orang timur. Bahkan dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi kana ahadul a'immah orang mantap yang masyhur oleh manusia. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ada satu kisah yang menarik dalam perjalanan thalabul ilmi bersama Abdurrahman putranya. Jadi suatu ketika Abdurrahman ini di tengah jalan sakit parah dan hampir membawa kematian.
Abu Hatim sudah tidak bisa lagi apa yang harus dilakukan, sudah diobati tidak sembuh-sembuh dan hampir meninggal nih Abdurrahman. Sementara itu anak satu-satunya, anak si mata wayang bahasa kitanya, satu-satunya, sehingga melihat putranya yang sedang tergeletak nyawa. Ada yang mengatakan bahwa Abu Hatim ini menghafal Ismul A'zam. Dari nama-nama Allah Asmaul Husna itu kan ada yang disebut dengan Ismul A'zam, nama yang sangat agung yang kalau berdoa bertepatan dengan nama itu pasti mustajab. Seperti kisah Bal'am bin Ba'urah, ya, doanya mustajab karena dia menguasai Ismul A'zam. Sama dengan Abu Hatim ini, dia menguasai Ismul A'zam yang kalau berdoa tidak mungkin ditolak doanya. Dan dia sudah bernazar tidak mau menggunakan Ismul A'zam berdoa untuk maslahat dunia, dia hanya untuk digunakan untuk maslahat akhirat. Tapi dengan melihat anaknya sedang sakit, doa menggunakan Ismul A'zam, malam harinya dia kemudian didatangi malaikat dan mengatakan sesungguhnya putramu akan sembuh. Maka setelah kemudian dia siuman, terbangun dari tidur, tiba-tiba anaknya sudah sembuh, Abdurrahman bin Abi Hatim. Subhanallah, ya. Maka dia senang kembali melihat anaknya kemudian sembuh lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lah, Abu Hatim ini saat sakaratul maut ada kisah luar biasa. Jadi sempat-sempatnya ketika sakaratul maut Abu Hatim ini belajar hadis bersama Abdurrahman. Jadi sudah hampir mau mati Abu Hatim Ar-Razi itu. Kemudian sama anaknya Abdurrahman bin Abi Hatim ditanya-tanya soal mauqif ayahnya tentang fulan dan fulan. Itu sudah mau mati itu, masih belajar ilmu hadis juga. Kata Abdurrahman putranya, ya abati, wahai bapakku, bagaimana menurut bapak tentang si fulan? Kata ayahnya, kadzab. Ya. Bagaimana tentang si fulan, wahai ayahku? Oh, saduq. Bagaimana tentang si fulan? Oh, thiqah. Itu sudah mau mati itu. Ya. Sampai akhirnya ketika Abdurrahman bertanya tentang seseorang, ya abati, wahai bapakku, bagaimana menurutmu tentang si fulan? Asahabiyun hu am tabi'iyun hu? Apakah dia seorang sahabat ataukah dia tabi'in? Abu Hatim terdiam. Sampai anaknya kemudian mengatakan, wa adhunnu annahu tabi'i wa laysa sahabi. Wahai bapakku, saya sangka mungkin dia tabi'in bukan sahabat. Kata ayahnya, oh betul, jawabanmu betul. Setelah kemudian dia mengatakan jawabannya betul, tiba-tiba kemudian nafasnya semakin kencang. Tiba-tiba dia pun mengucapkan la ilaha illallah, kemudian meninggal. Subhanallah. Meninggal masih belajar hadis dengan anaknya. Dan itu tanda daripada husnul khatimah, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sepeninggal Abu Hatim, maka Abdurrahman putranya ini akhirnya meneruskan ayahnya menjadi alim ulama besar, dan dia menikah selama 70 tahun tidak dikarunia anak sampai meninggal. Maka dari sini Abu Hatim terputus nasabnya, sudah tidak punya lagi keturunan karena anaknya Abdurrahman tidak punya anak sampai meninggal. Dan kita tahu bahwa karya-karya besar dari Abu Hatim itu ma'ruf, di antaranya adalah Kitabul Ilal. Kitab Ilal itu Libni Abi Hatim, yang mengarang anaknya Abu Hatim Ar-Razi, namanya Abdurrahman bin Abi Hatim. Kitab itu 9 jilid, isinya hanya nama orang saja. Pertanyaan tentang anaknya Abdurrahman kepada ayahnya Abu Hatim tentang bagaimana, wahai ayahku, tentang si anu, si fulan, oh kadzab, ditulis kadzab. Si fulan soduk, ditulis soduk. Si fulan thiqah, ditulis thiqah. Gitu aja. Jadi isinya kitab itu hanya nama orang saja tuh. 9 jilid itu. Dan sedikit sekali pertanyaan yang dilontarkan kepada Abu Zur'ah hanya bisa dihitung dengan jari dalam kitab itu, ataupun pertanyaan kepada Yahya Az-Zuhli. Kebanyakanlah pertanyaan anak kepada bapak saja. Ya. Jadi anak bertanya kepada bapaknya gitu ya. Ya, tentang masalah si fulan saja. Maka itu kata para ulama, itu akbar kitab fil ilal. Itu
karya ilal yang paling besar yang pernah dikalang oleh Abdurrahman Ibn Abi Hatim. Pertanyaan dia kepada ayahnya Abu Hatim diantaranya juga dia tafsir Abu Hatim Ar-Razi diantaranya, kemudian Tabaqatut Tabi'in, kemudian juga karyanya Du'afa wal Kadzabun wal Matrukun min Ashabil Hadis an Abi Zur'ah wa Abi Hatim Ar-Razaini. Kemudian banyak lagi beberapa karya, tetapi yang jelas bahwa ulama mengenang Abu Hatim sebagai ulama ilal, ulama al-jarh wa ta'dil. Tetapi di dalam kitabnya dia punya mauqif tentang masalah Bukhari. Ya, jadi ketika Imam Bukhari bermasalah dengan gurunya Yahya Az-Zuhli karena difitnah Imam Bukhari mengatakan Al-Quran makhluk, persoalan lafaz saja, maka kata Abdurrahman bin Abi Hatim, sesungguhnya bapakku tarokuh meninggalkan Bukhari li ajli lafdil Quran, karena alasan dia mengucapkan lafaz Al-Quran makhluk. Padahal Imam Bukhari tidak mengatakan Quran makhluk. Dia memerinci. Yang dikatakan makhluk menurut Imam Bukhari itu suara yang membaca Quran, bukan kalimat yang keluar dari orang yang membaca Quran. Makanya ada istilah sautul qari, as-sautu sautul qari wal kalamu kalamul bari. Itu istilah Bukhari. Ya. Tapi Abu Hatim sangat keras, dia mendukung gurunya Yahya Az-Zuhli dan meninggalkan Bukhari. Beda dengan Imam Muslim, dia membela Bukhari dan meninggalkan Yahya Az-Zuhli. Kalau Abu Hatim terbalik. Ya. Dan itu semua ijtihad para ulama. Wallahu a'lam. Intinya bahwa Abu Hatim Ar-Razi meninggal di bulan Sya'ban pada tahun 7 Hijriah, dan beliau dikebumikan di Madinatir Rai, di negerinya, dan beliau dikenang oleh para ulama sampai hari ini karena memang dikenal dari semua sisi, ya, luasnya pengetahuan, rihlah thalabul ilminya juga luar biasa, tidak pernah menggunakan kendaraan, berjalan kaki, kemudian beberapa kali hampir mati gitu ya, sampai akhirnya kemudian berhasil mendulang lautan ilmu dari 3.000 ulama lebih, akhirnya menjadi ulama dunia, bahkan disejajarkan dengan Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Wallahu alam bisawab. Ini diantara kisah Abu Hatim Ar-Razi, mengkisahkan ulama hadis yang lainnya nanti subuh. Ulama-ulama yang tidak kalah menarik untuk dikisahkan dan diambil ibrah pelajarannya. Tashabbahu illam yakun mithlahum fa inna tashabbahu bil kirami falahu. Contohlah orang-orang mulia walaupun tidak bisa seperti mereka, akan tetapi ketika mencontoh orang mulia kalian akan jadi mulia. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.